Oke, kembali lagi bersama Moses Paulus Sunleti. Jadi teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang cara membuat Google Form atau cara penggunaan Google Form ya. Ya, di sini kita pertama-tama akan mencari Google Form ya, Google Form. Klik di sini. Kita ketik Google Form. Google Form. Ya. Di sini kita pilih salah satu saja ya. Tapi yang lebih tepatnya Google Form-nya bentuknya seperti begini. Nah, kira-kira ya seperti begitu ya. Kemudian di sini akan muncul pengisian atau cara pembuatan Google Form-nya. Di sini masih kosong ya. Di sini ada formulir tanpa judul, masih deskripsinya masih kosong. Nah, jadi kita akan membuat judul terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat judul formulir pendaftaran mahasiswa STP IP Malang. Nah, di sini judul Google Form-nya adalah formulir pendaftaran mahasiswa STP IP Malang. Nah, deskripsinya kita akan menjelaskan pengisian atau maksud dari formulir tersebut. Di sini kita deskripsikan sebagai berikut. Sebagai contoh, selamat untuk menjadi mahasiswa atau mendaftar menjadi mahasiswa STP IP Malang, hendaknya dilaksanakan pengisian formulir ini sebagai para panitia dan para dosen untuk melihat potensi dan identitas para calon, apakah layak atau tidak. Oleh sebab itu, yang mengisi formulir tersebut akan menjawab dan menyediakan beberapa hal yang akan dikumpulkan dan diserahkan kepada para dosen. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah itu kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan dan menjadi informasi juga bagi para calon atau bagi mereka yang mengisi formulir pendaftaran mahasiswa tersebut.
Nah, di sini kita akan membuat judul pertanyaan pertama. Nah, di sini kita akan membuat judul pertanyaan pertama. Tapi alangkah baiknya kita akan membuat persetujuan untuk pengisian formulir tersebut, supaya yang para calon juga mereka benar-benar yakin untuk mengisi formulir tersebut atau tidak. Jadi di sini kita akan beri judul persetujuan pengisian formulir. Nah, persetujuan pengisian formulir tersebut di sini kita akan membuat hanya 2 opsi jawaban, ya atau tidak ya. Di sini ya, dan yang kedua tidak ya. Di sini hanya 2 pertanyaan. Jika kalau ya, berarti para calon tersebut mereka akan melanjutkan, mereka akan diarahkan untuk mengisi formulir berikutnya. Dan di sini harus wajib diisi ya, wajib. Kita akan mendeskripsikan bagian pertanyaan pertama tersebut, persetujuan pengisian formulir. Ya. Apakah Anda bersedia mengisi formulir ini atau tidak? Ya, kita akan mendeskripsikan bagian pertama ini supaya terlihat jelas bagi mereka yang mengisi formulir tersebut. Deskripsi berarti kita akan menjelaskan bagian ini, persetujuan ya, persetujuan ya, itu aja, persetujuan. Jika mereka menjawab ya, berarti otomatis akan dialihkan atau diarahkan ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, bagian kedua ini berarti kita pindahkan dulu. Kita akan membuat formulir pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua yakni nama, tentu nama yang dibutuhkan, nama calon. Di sini nama calon, kita akan membuat jawaban singkat di sini, buat pengaturan ya, jawaban singkat supaya mereka langsung tinggal isi kalau mereka buka. Jawaban singkat di sini. Jadi mereka nanti akan menjawab di sini. Mereka tinggal menuliskan nama mereka, entah itu pokoknya nama lah gitu. Yang kedua alamat ya, alamat. Nah, alamat di sini, pengaturan di sini minta maaf ya, sorry. Kita kembali ke nama calon dulu. Nah, bagian pertanyaan ini kita akan membuat di sini, di bagian sini ya, wajib diisi ya, wajib diisi sehingga tidak terlewatkan bagian ini. Nah, sama halnya juga di bagian sini. Bagian yang kedua alamat ini wajib diisi juga di bagian kanan bawah ini ya. Oke. Alamat di sini pengaturannya masih tertulis paragraf panjang sehingga kita nggak mungkin lah namanya itu harus nama alamatnya itu ya separagraf
panjangnya seperti paragraf, sehingga di sini jawaban singkat saja ya, sehingga nanti mereka dapat mengisi alamat mereka. Nah, setelah itu alamat, karena di sini kita akan membuat pertanyaan berikutnya, karena ini merupakan formulir pendaftaran mahasiswa STPIP Malang sehingga di sini dibutuhkan juga upload berkas-berkas file ya. Di sini akan kita tuliskan upload akte kelahiran. Nah, di sini kita akan mengganti opsi pilihan ganda. Di sini kita mengganti dengan upload file ya. Upload file di sini kita akan diarahkan untuk izinkan responden mengupload file ke drive. Nah, kita akan melanjutkan. Mereka akan mengupload akte kelahiran mereka. Kita buat pengaturan di sini supaya mereka bisa menguploadnya. Izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, karena di sini kita membutuhkan akte kelahiran, jadi akte kelahiran itu entah itu pasti dalam bentuk dokumen juga ya, sehingga kita centang di sini dokumen. Di sini pasti ada PDF juga, akte kelahiran yang sudah di-scan dalam bentuk PDF dan bisa dalam bentuk foto dan gambar ya. Di sini jumlah maksimum file ya. Kita di sini di sini kan ada 1 file, ada 5 file dan 10 file. Ya, kalau ada 5 bentuk file akte kelahiran ya bisa dibuat saja di situ. Nah, dan di sini wajib ya. Nah, berikutnya untuk mengetahui bahwa calon tersebut sudah dibaptis atau belum, karena yang menjadi mahasiswa STPIP Malang itu ya wajib wajib, karena mereka itu di sini kan dikhususkan untuk menjadi penyuluh agama Katolik ya, menjadi katekis sehingga wajib dibaptis karena mereka ini kan kalau belum dibaptis ya otomatis nanti bisa diatur di sini, sehingga kita membuat pertanyaan berikutnya. Sudah dibaptis atau belum? Apakah Anda sudah dibaptis? Nah, di sini responnya pasti ya, jawaban iya atau sudah atau belum ya, sudah atau belum. Sudah. Tambahkan lainnya juga belum. Pilihan ganda, opsi di sini. Di sini kita selain pilihan ganda kita juga centang di sini. Bisa juga pakai tanda centang, sudah atau belum. Jadi nanti mereka tinggal centang di sini saja. Oh, saya sudah dibaptis. Oh, saya belum dibaptis. Dan ini wajib diisi juga. Wajib diisi. Ya, wajib diisi. Nah, setelah itu kita membuat pertanyaan berikutnya berkaitan tentang penyerahan ijazah. Kan ini kan dibutuhkan dalam ketika menjadi mahasiswa STPIP Malang. Jadi harus menyerahkan ijazah dulu untuk mengkonfirmasi menjadi mahasiswa. Jadi ijazah yang dibutuhkan itu paling ijazah SMA ya. Upload ijazah.
ijazah, bisa juga dan sejenisnya seperti atau SKUN ya, SKHUN. Jadi surat hasil kelulusannya, SKUN. Setelah itu di sini kita akan membuat opsi upload file. Upload file, dan ini wajib diisi juga ya. Kita harus membuat wajib diisi agar mereka bisa isi. Kita membuat upload file ini pengaturannya sama seperti yang di sini, di mana tadi? Upload artikel here. Nah, di sini dalam bentuk dokumen, PDF, foto dan gambar. Wajib diisi. Nah, setelah itu, setelah kita membuat pertanyaan-pertanyaan selesai, kita akan beralih ke ini, pengiriman supaya orang-orang bisa mengisi atau memberikan informasi bahwa ini merupakan formulir pendaftaran mahasiswa STPIP. Nah, di sini kita akan publikasikan. Nah, di sini kita publikasikan dulu ya. Kita membuat siapa saja yang memiliki link. Berarti kita membuat pengaturannya dulu. Siapa saja yang memiliki link. Di sini kita akan mengubah tampilan editor di sini, berarti siapa saja nanti bisa mengubah pertanyaan-pertanyaan atau bagian formulir yang sudah dibuat. Ini siapa saja yang bisa memiliki link. Kita akan tunggu sebentar. Siapa saja yang memiliki link, berarti sudah selesai ya. Selesai. Setelah itu kita publikasikan. Kita publikasikan dengan cara kita salin URL atau link tersebut ya. Link yang sudah ada di sini kita akan copy ya. Kita akan copy, bisa juga disalin ya. Kita lihat di sudut bawah ini sudah tersalin ya. Nah, oleh sebab itu video untuk pembuatan Google Form ya kira-kira seperti begini. Nah, ketika link itu dikirimkan ke orang lain, orang lain juga bisa melihat yang kita susun, pertanyaan-pertanyaan atau syarat-syarat yang kita susun, dan mereka bisa mengisinya. Oke, videonya cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.